Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum menjalankan bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Ya Maria, Bunda manis, pembantu manusia, hendaklah mendidik kami dalam lemah dunia. Kami ini anakmu, kami minta berkat-Mu, kami minta, kami minta, kami minta berkat-Mu. Ya Maria, dari surga tunjuk kasih hati-Mu pada anakku yang bunda oleh setan penyamun. Jalan kami licinlah, tangan kami pimpinlah, tangan kami, tangan kami, tangan kami pimpinlah, tangan kami, tangan kami, tangan kami pimpinlah. Saudara, pada tanggal 4 Juni, umat Katolik seluruh dunia merayakan pesta Santa Perawan Maria Ratu Para Rasul. Devosi kepada Bunda Maria Ratu Para Rasul adalah salah satu devosi tertua dalam gereja Katolik. Setelah Kristus dan bersama dengan Kristus, Maria adalah rasul. Allah masih terus-menerus memberikan segala rahmat-Nya melalui Bunda Maria yang menghendaki agar Kristus berkenan datang kepada kita melalui Bunda Maria. Setiap rasul dan setiap rasul sejati memiliki hidup dan tindakannya dari Maria. Karena hidup dan tindakan itu berasal dari Kristus. Yesus yang adalah rasul dan imam agung dari pengakuan kami. Dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 1, Kristus memulai kerasulannya melalui Maria di Kana. Perutusan rasul mulai melalui Maria di Senakel. Selama berabad-abad, semua kerasulan berasal dari Maria dan mendapatkan kekuatannya dari Bunda Maria. Tanpa Allah tidak ada segala sesuatu. Tanpa Maria tidak ada sesuatu di dalam Kristus dan tidak ada sesuatu di dalam gereja. Akar Alkitabiah dari gelar ini adalah dalam Kisah 1 ayat 13 sampai 14 yang memperlihatkan Maria berada di tengah-tengah para rasul. Tema yang menekankan peran Maria bersama para rasul ini adalah tema yang jauh lebih tua daripada tema-tema yang lain. Dalam homili yang disampaikan oleh Cyrilius dari Alexandria, Maria digambarkan sebagai tokoh
yang membimbing setiap makhluk ke arah kebenaran. Mengapa? Karena Maria membawa terang dunia. Melalui Maria, para rasul mewartakan keselamatan kepada dunia. Pesta Ratu para Rasul ditetapkan oleh Kongregasi Ibadat pada hari Sabtu pertama setelah kenaikan Tuhan. Maria memulai perutusannya sebagai Ratu para Rasul di Senakel. Ia mengumpulkan para rasul, menghibur mereka dan membantu mereka dalam doa. Bersama-sama dengan para rasul, Maria mengharapkan, menghendaki dan mendoakan bersama dengan mereka. Permohonan Maria diperhatikan dan Maria menerima Roh Kudus pada hari Pantekosta. Maria adalah Ratu para Rasul karena ia dipilih menjadi Bunda Yesus Kristus. Dan untuk memberikan Yesus kepada dunia, Maria dijadikan Bunda para Rasul dan Bunda kita oleh penyelamat kita di kayu salib. Dia bersama dengan para rasul menunggu turunnya Roh Kudus, memperoleh bagi mereka kelimpahan rahmat adikudrati yang mereka terima pada Pantekosta. Perawan Maria yang paling suci ini telah dan selalu menjadi sumber mata air yang tak pernah kering bagi setiap rasul. Bunda Maria adalah Ratu para Rasul karena dia dipilih menjadi Bunda Yesus Kristus dan untuk memberikan Yesus kepada dunia. Maria dijadikan Bunda para Rasul dan Bunda kita oleh penyelamat kita di kayu salib. Dia bersama dengan para rasul menunggu turunnya Roh Kudus, memperoleh bagi mereka kelimpahan rahmat adikudrati yang mereka terima pada Pantekosta. Perawan Maria yang paling suci ini telah dan selalu menjadi sumber mata air yang tak pernah kering bagi setiap para rasul. Bunda Maria melakukan kerasulan yang menjangkau semua orang yang lain. Kerasulan doa, kerasulan keteladanan yang baik, kerasulan penderitaan. Maria memenuhi semuanya itu. Orang lain sudah melaksanakan pengajaran tentang Injil. Maria telah menghayati semua ajaran itu. Bunda Maria penuh dengan rahmat dan kita semua menarik dari kelimpahannya. Maria menarik usaha-usaha ke berbagai rasul, kemudian melindungi mereka dan membela mereka dalam segala karya mereka. Maria merangkul setiap rasul dengan kehangatan cinta dan terang air mukanya. Maria menunjukkan Yesus di dalam suatu cara yang tak akan pernah disejajarkan dengan orang lain dalam sepanjang segala abad. Kerasulan Maria adalah kerasulan tingkat paling tinggi, tak pernah disemai, tak pernah dilampaui oleh siapapun juga. Bunda Maria juga adalah Bunda Gereja. Tidak hanya karena ia adalah Bunda Kristus, tetapi juga karena dia adalah model segala keutamaan. Dia sekarang tetap berlanjut memenuhi fungsinya sebagai ibu surgawi, sebagai teman sekerja di dalam melahirkan dan mengembangkan kehidupan ilahi di setiap jiwa yang ditebus. Karena Bunda Maria yang terberkati itu menduduki posisi yang paling tinggi dalam rencana keselamatan Allah, maka semua manusia hendaknya memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Barang siapa menyebarluaskan devosi ini, Ratu para Rasul, dia adalah pendukung kerasulan untuk kesejahteraan umat manusia. Karena devosi kepada Maria adalah harta warisan yang terberkati. Adalah orang yang memiliki warisan ini, orang-orang itu orang yang diberkati. Saudara, devosi kepada Bunda Maria tidak akan pernah tanpa rahmat. Di dalam setiap bahaya, di setiap lingkungan situasi,
kita akan selalu memiliki sarana untuk mendapatkan rahmat apapun juga dari Allah. Beberapa kongregasi religius mempraktikkan devosi kepada Maria di bawah judul Ratu Para Rasul. Dan kongregasi-kongregasi yang didirikan oleh Beato James Alborin, Serikat Santo Paulus, Suster-Suster Santo Paulus, dan beberapa yang lain juga mempraktikkan devosi ini. Pada abad ke-20, Beato Alborin memajukan devosi ini dengan cara khusus. Ratu Surga adalah sebuah gelar yang diberikan kepada perawan suci Maria oleh umat Kristiani, terutama umat Katolik dan Ortodoks. Gelar ini merupakan konsekuensi dari Konsili Efesus, di mana sang perawan Maria dinyatakan sebagai Bunda Allah. Umat Kristen Ortodoks dan Katolik juga percaya bahwa Maria diangkat ke surga, sesuatu yang menjadi dogma dalam Gereja Katolik Roma semenjak tahun 1950. Dogma Katolik menyatakan bahwa Maria berada di surga, Bunda Allah yang tak bernoda, sang perawan abadi Maria, setelah menyelesaikan perjalanan kehidupan duniawinya, yang tubuh dan jiwanya diangkat ke dalam kemegahan surgawi. Gelar Ratu Surga telah menjadi sebuah tradisi Katolik, termasuk di dalam doa-doa dan karya sastra devosi, dan terlihat di dalam kesenian Barat yang bertemakan pemahkotaan sang perawan. Mulai dari abad pertengahan, jauh sebelum hal ini diberikan status resmi oleh gereja. Gelar ini dimasukkan oleh Paus Pius ke-12 di dalam ensikliknya mengenai Ratu Surga, Ad Celi Reginam. Selama berabad-abad, umat Katolik saat mengucapkan devosi litani Loreto menunjuk Maria sebagai Ratu Surga. Ratu Surga adalah sebuah gelar Bunda Maria yang menimbulkan penghormatan yang diwujudkan di dalam teologi, sastra, dan liturgi seperti ibadat harian, musik, dan karya seni. Semenjak Konsili Efesus, kehadiran gambaran Maria didorong keberadaannya sehingga menghasilkan banyak penggambaran Maria sebagai Regina sepanjang masa. Kota-kota di Italia dan di tempat-tempat lain menyatakan Ratu Surga sebagai Ratu Siena, Massa Maritima, San Gimignano, namun juga Ratu bagi daerah Bavaria. Paus Benediktus ke-16 menunjukkan bahwa penerimaan Maria pada kehendak ilahi merupakan alasan utama bahwa ia adalah Ratu Surga. Oleh karena penerimaannya yang rendah hati dan tanpa pamrih pada kehendak Tuhan, Tuhan menempatkannya dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan semua makhluk lainnya, dan Kristus memahkotainya sebagai Ratu surga dan bumi. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakan
surga dan bumi